guys, welcome back to my channel. Kemarin sempat banyak yang inbox, Bang Wiherun kemana aja? Kok nggak update video-videonya? Nggak muncul video-videonya, guys. I have a bad news. I think this is bad news, but tapi nggak menjadi apa ya, kepikiran dan ketakutan gue sih gitu loh. Kenapa gue nggak up to date? Karena gue terkena positif COVID, corona, that's right. So makanya gue kenapa bikin vlog ini. Honestly, this is udah day 1 gue. Sebenarnya ini udah day 2 sih, tapi gue dinyatakan bahwa hasilnya positif itu hari ini keluar hasilnya, bahwa dinyatakan bahwa gue positif corona. So jadi this is my day 1 lah ya. Nah, kenapa gue memvideokan? Karena gue pikir gue bukan untuk mencari perhatian atau anything, cuma gue mau pengen ingin mengabadikan untuk melawan COVID ini gitu loh. Jadi nggak semua di benak kalian tuh COVID itu kayaknya serem banget gitu. Memang serem, tapi kalau kita dipikirin terus itu akan mengurangi imunitas kita. Jadi gue pengen bikin video ini agar mungkin di luar sana ada teman-teman juga yang terkena dampak seperti ini, bisa saling menguatkan gitu loh. Jadi hari ini day 1, gue udah melakukan semua yang dianjurkan. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah istilahnya udah memberi dukungan, support. Ada juga yang ngirimin obat-obatan. Makasih banget. Gue merasa benar-benar terharu dan termotivasi dengan bantuan-bantuan teman-teman, doa-doanya, semangat-semangatnya. Bahkan di WA juga nggak habis-habisnya untuk minta terus semangat bang, terus didoain bang, pokoknya minum ini minum itu, semuanya juga dikasih info-infonya. Ada juga yang sudah melawan ini, mereka juga menguatkan, ngasih info-infonya. Nah, kronologisnya gue kena COVID ini sebenarnya udah 2 hari yang lalu gitu loh. Jadi gue kena nggak gue doang, cuma sekeluarga. Kebetulan gue lagi di rumah keluarga nih, jadi sekeluarga kena. Jadi kronologisnya itu dari kakak gue itu dia sudah kena flu, batuk. Nah kira kita itu merupakan kayak penyakit musiman lah, batuk musiman, karena kan cuaca juga nggak menentu kan, kadang panas, kadang hujan, kadang panas, kadang hujan. Nah kira kita nggak apa-apa dong. Akhirnya menularlah ke kakak gue yang berikut, dia juga batuk pilek. Nah kita masih oke lah, oh ya udahlah, namanya juga batuk pilek kan gampang nular. Dan akhirnya merembet ke ponakan gue dan akhirnya gue. Nah yang gue heranin kenapa sindromnya sama, batuk pilek dan demam. Dan akhirnya kakak gue memutuskan berani untuk mengecek, dan memang hasil antigennya juga reaktif dan pas PCR juga positif. Sebenarnya sih gue udah yakin juga, wah gue kena nih COVID, tapi untuk biar tahu CT-nya tuh seberapa, akhirnya gue memutuskan yuk PCR semua satu keluarga, PCR mandiri yang drive-thru. Kalau teman-teman mau tahu atau takut, yang drive-thru aja, jadi mereka langsung diperiksa di mobil, jadi teman-teman nggak perlu keluar, tenaga medisnya yang akan langsung periksa di situ, dan cepet hasilnya, nggak sampai sehari sih. Waktu itu gue cuma hanya hampir 5-7 jam hasilnya udah keluar dan akurat gitu loh. Dan akhirnya di situ dinyatakan bahwa sekeluarga gue positif, dan gue CT yang paling rendah. Nah gue nggak tahu nih apa maksudnya CT ini, gue juga masih belum ngerti. Mungkin bagi yang tahu, mungkin mohon maaf kalau gue ada salah ya. CT gue tuh di angka 13, katanya sih yang harusnya bagus di atas 30, jangan sampai 30 ke bawah gitu. Dan gue paling rendah di keluarga. Dan akhirnya ya kita juga memutuskan untuk isoman di rumah aja gitu. Dan yang pertama gue lakuin sih dengan keluarga itu, gue pertama lapor RT. Buat teman-teman, ini juga buat info aja, kalau kalian sekeluarga kena atau ada yang kena di dalam keluarga, tolong lapor ke RT. Nah kebetulan gue lapor ke RT gue, dan mereka sangat sangat appreciated banget lah sama kita, karena katanya Pak, jarang loh Pak orang-orang di sini yang kena corona nggak ngelapor gitu loh. Karena gini loh, lo bukannya lo malu, lo takut nanti orang-orang join, justru ketika kita lapor dengan RT, lingkungan kita tahu dan bisa ngejaga jarak gitu loh.
itu at least kita ngebantu mereka, ya kan, ngebantu mereka agar tahu oh iya keluarga ini udah kena COVID, jadi kita jaga jarak gitu loh. Dibandingkan kalau gue nggak ngasih tahu RT, gue bisa bebas kemana aja, malah makin banyak kayak gitu. Dan emang RT gue semuanya juga ngedukung gue, thank you banget yang udah nanyain kurang apa, obat-obatan, makanan dan semuanya kita siap katanya, thank you banget. Nah, jadi yang pertama dilakukan lapor RT teman-teman, oke? Karena itu sangat penting. Bukannya karena kita nanti malu, keluarga ini kena COVID, enggak, justru kita ngebantu tetangga-tetangga yang lain seperti itu. Oke, and then kita juga dapat obat-obatan. Kebetulan juga ada beberapa teman-teman gua yang udah ngasih ini obat-obatan gua selama COVID, minum ini, antibiotik ini, obat-obatan ini. Mungkin nanti gua akan share. Jadi buat teman-teman juga mungkin yang sama nasibnya mungkin bisa saling ngebantu lah, saling nge-sharing gitu loh. Gue juga udah hajar herbal, hajar anything, gue hajar vitamin-vitamin, gue hajar dan obat-obat. Nah, kebetulan gejala gue tuh berbeda-beda karena katanya imunnya berbeda-beda. Kalau gue, gejala gue honestly hari pertama itu gue udah ngerasain batuk, pilek, tenggorokan udah sakit, terus demam. Nah, demamnya itu kadang-kadang gue ngerasain dingin tangannya, terus kadang-kadang turun naik, dan akhirnya gue hajar paracetamol. Pas gue dinyatakan positif, barulah gue dikasih obat-obatan yang sesuai dengan dosis gue gitu loh. Karena yang dianjurkan di situ sih kebanyakan obat-obatan vitamin ya, dari zinc, B kompleksnya, vitamin C dan lain-lain gitu, vitamin B gitu loh, dan obat-obat pendukung lainnya gitu loh. Dan berbagai banyak lah, ada obat dari sini gitu loh. Dan akhirnya gue memutuskan ya, apapun yang masih selama gue masih oke ya gue konsumsi aja gitu loh. Dan intinya gini, di day 1 ini gue ngerasain udah mulai indera penciuman gue dan makanan gue udah hilang kayaknya. Gue makan sampai pokoknya intinya lo ketika lagi ngalamin COVID ini makan makanan kesukaan lo boleh, cheating days kan ya. But kalau udah hilang indera kayak gue, di day 1 ini gue udah hilang indera kecap dan penciuman. Jadi gue makan apapun, gue suka banget tuh makan ayam itulah ya, instan yang kriuk-kriuk gitulah ya. Dan akhirnya gue nggak ada rasa sama sekali, bahkan sampai sausnya pun rasanya nggak ada, hambar, udah kayak makan kos kaki. Itu nasi sampai kuah-kuah juga. Jadi intinya sih kalau tips gue, makan aja, biarpun nggak ada rasa, hajar aja. Kalau bisa sih ada kuah-kuahnya, jadi lo bisa gampang nelen. Kalau lo emang nggak suka kunyah atau rasa mual, lo langsung nelen aja. Yang penting intinya lo harus banyak makan. Karena dari beberapa ahli dan dokter, dari teman-teman gue juga yang mantan penderita COVID, intinya lo makan banyak banget. Intinya lo bebas makan apa aja, tapi intinya lo makan. Karena konsumsi makan itulah yang membuat energi kita, imun kita naik. Oke? Di Dewan ini juga gue udah bareng sama keluarga, tadi pagi udah ngelakuin olahraga selama 30 menit sampai ngejemur. Tapi karena ya lo tau lah ya, cuaca hari ini setelah Imlek ya udah mulai mendung-mendung terus, mataharinya sekarang jarang keluar. Dan gue dengar dari BMKG katanya akan hujan selama 2 hari ini. Tapi it's okay lah, yang penting kita gerak, ada olahraga. Tadi gue ngemimpin olahraga senam bareng sama keluarga gue sungguh excited banget gitu. Intinya gini loh, jangan lo dibawa pikiran, oke? Karena imun lo bisa drop kalau lo takut dan stres gitu. Lo happy aja. Dan kalau gue ada tipsnya. Yang penting lo happy, enjoy, ketawa-ketawa. Nah, kalau lo, bagi lo yang udah kena COVID, lo jangan stres. Gue ada satu drakor yang ngebuat lo pasti ketawa ngakak banget. Itu kalau nggak salah namanya Waikiki ya, Waikiki. Nanti ada nih, nanti ada di sini nih. Ini videonya Waikiki, itu lucu banget. Gue saranin lo nonton season 1. Gue udah berulang-ulang kali gue nonton lagi sama kakak gue. Itu ketawa ngakak. Intinya lo di sini happy aja. Karena ketika lo happy, lo ketawa, rangsangan semua syaraf lo itu lega, dan itu bisa ngebuat imun lo itu jadi naik, jadi kebal, jadi semakin bisa ngelawan virus coronanya ini gitu. Jadi nggak usah ditakutin guys, nggak usah ditakutin. Apalagi kebetulan honestly gue juga punya orang tua yang punya bawaan jantung. Cuma gue bilang
that let's enjoy it gitu loh. Don't be afraid, aku bilang nggak usah mikirin apa-apa, let's enjoy it, don't worry, be happy gitu loh. Dad lakuin aja apa yang mau dilakukan, asal keep healthy, makan terus dan lakukan olahraga gitu. Pokoknya enjoy aja, enjoy kayak gitu. Di sini day one, terus gue juga udah minum vitamin, buah juga gue hajar semua. Dan kata teman-teman gue sih ada obat satu lagi tuh, obat Cina yang namanya Linuha. Itu juga bagus untuk menurunkan demam, panas tinggi dan pusing gitu. Jadi bisa disertakan. Dan gue juga kebetulan punya kakak gue yang pertama, kebetulan dia kan tinggal sama keluarga dan jadi dia nggak kena. Dia tuh apoteker, dia udah ngebantu banget. Terima kasih ya buat Kak Evi juga, thank you banget. Dia udah nanya-nanya teman-temannya untuk minta obat-obat buat kita semua di sini gitu loh. Intinya nggak usah takut, lo harus saling support dan saling ngedukung bareng-bareng keluarga lo, karena ini virus ini bisa sembuh kok, asalkan kita tetap menjaga healthy mental kita, keep happiness, bahagia terus, ketawa terus kayak gitu. Jadi nggak usah takut. Jadi lo intinya makan aja apa yang lo makan. Ini day one, jadi gue nanti akan memvlog diri gue hari demi hari sampai di mana gue nanti dinyatakan negatif dan sembuh. Jadi gue juga minta doanya buat temen-temen di luar sana. Gue minta dukungan doa-doanya gitu loh. Sekali lagi gue di sini bukan untuk pencitraan atau apapun. Ini gue ngevlog ini, ngevideoin ini agar bisa jadi kekuatan buat teman-teman mungkin yang nanti kena gitu loh. Jangan amit-amit kena gitu loh. Mungkin yang sudah terkena bisa saling menguatkan. Dengan video ini mereka juga tahu, oh makan ini boleh, oh kayak gini tips triknya gitu loh. Jadi ini untuk ngebantu dan menguatkan aja, bukan untuk apa-apa anything. Karena gue juga bingung mau ngevlog apa, mau ngedit apa. Tapi kata teman-teman gue, Bang Yarun, ngevlog aja daily lo untuk lo melawan covid ini gitu loh, bareng sama keluarga. Gimana lo kasih tips triknya, makan apa aja, obatnya apa aja, biar bisa ngebantu buat teman-teman yang lain. Nah makanya gue mikir, oh ya boleh juga tuh. Makanya dari sini gue udah berpikir, oke deh, gue akan ngevlog daily gue untuk melawan covid, pejuang covid gitu loh. Karena covid bisa disembuhkan kok, jadi nggak usah takut. Mungkin gue juga buat kalian juga yang tetap lah stay healthy, keep safe lah ya. Maksudnya gue juga gue jujur gue nggak ada dulu gue cuma hanya mendengar teman-teman gue yang kena covid, dan gue juga gimana ya, indera rasa penciumannya sampai hilang, sampai nggak bisa nyium parfum, nggak bisa nyium bau, nggak bisa ngecap gitu loh. Gue cuma kayak gitu aja ngerasa, padahal gue di rumah terus, gue nggak pernah ngapa-ngapain. Dan ya gimana, namanya juga musibah, kita nggak bisa nolak atau nge-cancel it, jangan gitu loh. Namanya udah, yang penting kita laluin aja. Tetap rasa bersyukur, terima kasih sama Tuhan gitu loh. Gue bersyukur sama Tuhan, gue dikasih ini. Mungkin gue agak lebih disadarkan untuk lebih be aware, lebih keep healthy, lebih stay safe gitu loh. Dan ya pokoknya buat teman-teman lah, semua orang bisa kena covid ini, semua orang bisa kena. Sekali lagi bisa kena, mau lo dimanapun, lo mau siapapun, semua bisa kena gitu loh. Gue jujur, gue nggak kemana-mana, gue nggak ngapain, gue nggak akan pergi kemana-mana, tapi tetap aja kena di rumah gitu loh. Tapi intinya keep healthy lah, stay safe gitu loh. Kalaupun udah kena, jangan langsung panik, jangan langsung ketakutan gitu loh. Apalagi gue sekeluarga, kalau gue takut panik, satu aja anggota panik atau ketakutan pasti akan nyebar semua. Keep enjoy, let's happiness, ketawa terus. Sekali lagi yang gue bilang, nonton drakor, apapun pilihan lo, dan jangan lupa tidur siang. Intinya kalau ini ya boleh lah berat badan naik, intinya kan makan tidur, happy, makan tidur, biar imunnya naik, it's okay. Yang penting kan sembuh dulu, nanti bisa diet lagi, bisa hajar olahraga lagi kayak gitu. Intinya di sini banyak istirahat aja sih. Tidur siang juga dianjurkan sama dokternya, tidur siang, istirahat yang cukup itu sangat-sangat dianjurkan. Dan gue juga makasih buat teman-teman yang udah sampai detik ini masih ngirim WA, SMS, IG, DM, bahkan di YouTube juga. Ada beberapa teman gue di YouTube juga bilang stay safe ya Bang Yarun dan semuanya gitu loh. Salam buat keluarga, saling doain keluarga, saling kuatkan. Thank you banget. Terus terima kasih juga teman-teman yang udah ngirimin obat-obatan, vitamin. Makasih banget loh. Semua
biarpun teman-teman juga yang hanya mendoakan, yang bikin keep support semangat, itu juga gue terima kasih banget dari hati terdalam. Mewakili keluarga, gue makasih banget gitu loh, karena tanpa kalian gue nggak ada motivasi semangat nih. Dari kalian semua, semangat kalian, doa-doa kalian itu bisa motivasi gue dan keluarga untuk tetap ayo kita bisa ngelawan COVID ini. Oke, this is day one, hari pertama gue. Yang gue rasain ya masih batuk pilek lah ya, batuk pilek masih. Demam kayak udah nggak ada, nelen juga udah nggak sakit, cuma indera gue langsung hilang semua, indera perasa sama penciuman tuh udah hilang. Sampai bahkan parfum aja, ini parfum gue cium nggak ada, sampai gue semprot nggak ada. Sorry. Nah tuh batuk gue tuh, ini batuk gue masih ada, cuma nggak sesakit kemarin, karena kemarin tuh batuk sakit banget dada. Sekarang udah lumayan. Yang paling terasa sih penciuman ya, sampai parfum pun gue nggak bisa nyium lagi. Makanan apapun yang gue makan tuh rasanya hambar, kadang asin pahit banget, pokoknya nggak ada rasa. Sampai gue nyium bau daging ayam pun nggak kecium gitu. Jadi intinya gue makan paksa terus, makan terus. Sarannya sih, tipsnya kalau bisa beli atau bikin makanan yang berkuah, yang kuah-kuah, jadi enak, nelennya tinggal disirup gitu langsung habis gitu. Intinya lo jangan sampai nggak makan, kalau bisa makan banyak. Gue aja nih siang ini gue minum jus, terus nanti gue ngemil, ya banyakin aja, keep healthy, tapi ngemil yang sehat-sehat ya. Ngemil buah, gue sih buah sama kayak ada donat-donatan di sini gue makan, gue hajar. Yang penting gue tetap ngejaga kondisi tubuh gue tuh terisi konsumsi agar bisa antibody imun kita tuh bisa ngelawan virusnya cepet gitu loh. Tetap ini juga pikiran, keep health, mental health-nya juga lo harus atur, manage untuk don't worry, be happy lah gitu loh. Karena ya mau gimana lagi, kalau gue jujur honestly gue takut banget, khawatir banget. But kalau gue tenggelam dengan ketakutan gue, khawatir gue, mau sampai kapan gue sembuh. Makanya gue langsung hancurin semua kekhawatiran gue hancurkan semua istilahnya ketakutan gue, dan gue ganti dengan prinsip gue bahwa gue bisa ngelawan COVID ini bareng sama keluarga. Gue bisa menjalani ini dan gue bisa sembuh. Pikirkan di sini gue bisa sembuh, happy, selalu ketawa gitu loh. Makanya gue langsung udah siapin drakor, gue suruh keluarga gue nonton, ketawa-ketawa mereka. Karena ketika lo ketawa, tadi gue bilang syaraf lo itu kebuka semua, relax, dan itu bisa ningkatin imunitas lo gitu. Dan itu juga banyak dianjurkan kok sama dokter-dokter yang lain. Terus juga gue juga dapat tips and trick, dan gue juga udah lakuin sih yang kayak minyak kayu putih. Setiap pagi tadi gue udah baru lakuin sama keluarga, bikin kayak satu baskom, kasih air mendidih, terus tetesin aja, hirup. Memang pertama lo hirup tuh sakit banget sampai terus lo hembusin lagi, tapi lama-lama kelamaan itu akan jadi lo lega gitu. Itu buat mengurangi lo untuk sesak napas gitu loh. Dan lo kalau bisa setiap pagi latihan pernapasan, kayak misalnya tarik napas selama lo bisa, tahan selama lo bisa juga, baru lo hembusin. Nah kayak gitu aja terus, itu latihan pernapasan. Besok day itu gue akan melatih keluarga gue. Tadi kan senam jogging, sekarang besok gue akan melatih senam pernapasan kayak tai chi. Intinya gitu aja, tarik napas, tahan bentar, keluarin lagi, kayak gitu. Jadi untuk bisa merilekskan sesak napas, karena yang paling ditakutkan di COVID ini sesak napasnya sih, pneumonia-nya. Jangan sampai deh amit-amit. Tapi sekali lagi kita antisipasi seperti itu kan. Jadi lebih baik mencegah kan daripada mengobati. Jadi gue akan terus kayak gitu. Dan gue juga udah ngelakuin tuh yang katanya minyak kayu putihnya bisa ditetesin ke minum, enak juga. Itu juga bisa ngelegain sih menurut gue kayak gitu. Dan anything deh, pokoknya itu sih gue selama ini gue lakuin, yaitu obat-obatan gue minum semua. Terus madu, jangan lupa guys, madu nih penting juga nih. Madu juga penting buat lo, kalau bisa 3 kali sehari. Madu itu tuh biar menetralisirkan kayak dia kan antioksidan buat virus-virus juga kan. Jadi kayak
tenggorokan lo tuh rasa nyaman gitu loh. Itu madu bagus juga sih. Kalau lo emang nggak suka minum langsung, lo bisa campur ke air hangat tuh juga boleh. Terus kalau bisa setiap pagi kumur air hangat campur garam, kumur 3 kali lah atau 4 kali lo sampai tenggorokan lo buang tenggorokan. Kalau gue sih dikasih saran temen gue, air infus apa air hangat dikasih air garam, gue cuci hidung gue nih, gue semprot hidung gue sampai ngalir, gue semprot lagi jadi kayak ngebersihin hidung gitu loh. Itu udah gue lakuin sih gitu loh. Jadi netting lah. Jadi apapun yang menurut gue emang bisa gue lakuin dan menurut gue itu oke, ya udah gue lakuin aja gitu loh. Dan mungkin dari teman-teman ada cara-cara yang lain, bisa saling mensupport, bisa saling komen di bawah, maksudnya yuk saling membantu. Sekali lagi gue juga ini kan buat gue bisa sadar diri gitu loh, bahwa gue juga bisa kena covid gitu loh, dan lo juga bisa kena covid, tapi jangan sampai lah ya. Tapi ya tadi lagi, lebih baik mencegah kan daripada mengobati. Bagi lo yang belum kena ya keep safe lah, step healthy gitu loh, karena semua orang bisa kena gitu loh. Jadi jangan tahan dulu lah, kalau bisa jangan kemana-mana dulu. Kalaupun nanti ada keluarga yang udah menunjukkan gejala, lo bisa istilahnya langsung ngejaga jarak atau bisa diisolasi dulu gitu loh. Salahnya gue ya, kita nggak langsung melakukan isolasi untuk kakak gue dan akhirnya kita nyebar semua dan kena. Tapi it's okay lah, yang penting kita jalanin, nggak perlu down, nggak perlu panik, nggak perlu langsung takut ini tuh. Jujur gue takut, khawatir ya, tapi gue akan mengalahkan ketakutan gue itu, karena kalau gue tenggelam dalam ketakutan, mau sampai kapan sembunyi gitu. Intinya keep healthy man aja lah, selalu don't worry, be happy aja lah. Dan gue juga percaya kok Tuhan gak pernah menutup mata, dan Tuhan pasti akan menolong gue sama keluarga gue gitu loh. Jadinya keep positive thinking aja. Thank you banget nih buat teman-teman yang udah gila, udah banyak banget, terharu gue sampai detik ini juga masih Bang Wirun kuat ya, Dok kuat ya, kamu harus kuat ya, kamu harus ini ya, kamu harus ini. Dari semua teman, dari semua murid-murid gue, dari semua teman-teman game, dari semua teman-teman YouTube, dari semua teman-teman kuliah, dari semua teman-teman SMA, semuanya makasih banget. Teman-teman kantor juga yang terutama udah bantu ngirim obat-obatan, makasih banget. Gue ngucapin terima kasih banget, karena bagi gue itu semua udah cukup buat motivasi hidup gue gitu loh. Dan gue baru ngerasain, oh begini ternyata kena covid gitu loh. Dan gue juga makasih buat teman-teman gue yang udah sudah yang pejuang covid, yang sudah melawan covid, yang udah sembuh. Mereka kasih banyak saran ini itu, terima kasih banget gitu loh. Intinya biar ini bisa saling menguatkan ya. Pokoknya don't worry, be happy, keep yalah, healthy man-nya harus diatur gitu loh. Makasih banyak loh. Tetap lah kita saling mendukung, saling mensupport. Dan satu lagi, jangan pernah langsung ngejauhin teman-teman lo yang udah kena covid. Nih salahnya kayak gini nih. Gue juga dulu pernah punya teman pas kena covid, jadinya main salah-salahan. Lu sih gara-gara lo nih gue gini. No, justru kita harus menguatkan mereka, menjaga mereka, menguatkan, mendukung, mensupport. Karena siapa lagi yang bisa mendukung kalau nggak dari kita, saudaranya, temennya, sahabatnya gitu loh. Jadi gue terima kasih banget untuk semua teman-teman gue, sahabat gue yang masih setia, gak dukung gue, nggak ngejauhin gue dan anything. Dan lagian gue juga nggak kemana-mana di rumah. Jadi gue puji Tuhan gue nggak menyebarkan virus, nggak, puji Tuhan. Dan lo, bagi lo tadi itu yang sangat penting, ketika lo udah terkena positif covid, tolong diberitahukan. Apalagi lo tinggal kayak komplek, kayak gue kan kebetulan di komplek, gue langsung lapor RT. Karena itu bukan karena aduh malu rumah kita langsung dikasih tanda gini, bukannya kayak gitu. Justru membantu mereka agar mereka bisa menjaga jarak. Kita kan nggak tahu kayak gitu loh. Justru mereka juga appreciated lah sama kita, karena kita udah jujur, udah berani untuk melapor. Dan ternyata pas di telepon Pak RT-nya bilang, petugas RT-nya, adminnya juga bilang katanya banyak loh Pak yang di sini kena covid tapi nggak mau bilang. Nah itu kan udah yang salah gitu loh. Kita mau saling bantu tetangga satu sama lain gitu loh, bukan kita malah menjemuskan mereka gitu loh. Kita nggak tahu kan. Jadi itu sih saran gue. Deh hari ini gue makan makanan enak-enak gue. Yang gue mau makan enak-enak, biarpun nggak ada rasa, tetap
di otak gue langsung bilang, rasanya enak, padahal nggak ada rasa. Mungkin besok gue mau makan spaghetti, gue udah kepikiran, waduh gila makan spaghetti enak ya, pedes, biarpun nggak ada rasa, telan aja bro. Emang gak ada rasa, gue sampai donat semua aja gue makan semua. Wah kalau lo ngeliat di kamar gue tuh banyak makanan semua, apapun yang gue makan deh. Sumpah gagal diet masa bodoh, yang penting sembuh, tetap happy gitu loh. Terus satu lagi, jangan minum air berdingin, minum air hangat aja, oke? Selama lo kena covid, minuman air hangat aja, pagi, malam, mau tidur juga minuman air hangat, itu sangat membantu banget sih gitu loh. Jadi lo jangan minum air dingin, soda atau anything, minum air hangat aja, jangan panas juga, air hangat juga udah cukup gitu loh. Terus kalau bisa lo punya sendok sendiri lah, alat makan sendiri, piring sendiri, minuman sendiri, jadi biar nggak terkapar ke orang yang lain. Kalau gue kan udah sekeluarga kena, tapi tetap kita punya masing-masing alat makanan sendiri gitu. Jadi ketika kita makan ya kita makan dengan alat-alat kita gitu loh. Kita bisa cuci alat-alat kita sendiri kayak gitu. Itu sih lebih enak sih. Jadi biar lebih aware aja. Terus pakai masker. Biarpun kita udah kena, tetap pakai masker. Oke? Kita kan untuk menjaga yang lain-lain kan. Kita nggak tahu nih yang lain-lain udara atau yang kemana kan. Kita tetap pakai masker. Dan gue biasanya sih gue pakai sarung tangan kalau gue keluar, karena ini di kamar. Kalau di keluar gue pakai sarung tangan. Bisa lo plastik, bisa lo pakai yang dokter itu tuh. Itu murah kok beli itu, pakai sarung tangan. Kalau lo mau keluar atau berinteraksi dengan keluarga lo ya pakai sapu tangan dan masker ya, jangan lupa. Dan apa lagi ya? Biasanya kalau nih kayak kemarin gue nggak bisa tidur malam karena itu panas dingin tuh lo bisa hajar dengan paracetamol. Lo ingat jangan pakai yang yang kayak Panadol dan lain-lain gitu ya. Gue sih nggak nganjurin karena banyak teman-teman katanya itu ibuprofen, tapi it's okay lah, kita ambil aja positifnya. Lebih enak kalau emang pakai paracetamol tuh, yang benar-benar paracetamol untuk penurun panas gitu loh, itu bagus. Kalau gue biasanya pakai Panmol ya, kakak gue beli Panmol atau satu lagi ada tuh obatnya apa? Gue lupa, ini obatnya apa nih? Ini obatnya paracetamol doang sih, 500 mg. Gue nggak tahu. Nanti obat-obatnya boleh gue kasih di sini nih. Serta ini obat-obat yang gue konsumsi sih. Gitu loh. Dan bagi mungkin orang teman-teman yang mungkin tahu, kasih saran, bolehlah kasih saran ke kita apa sih kesembuhannya gitu. Mungkin banyak ya, dan sekali lagi imun orang tuh beda-beda. Jadi kadang ada yang cepat sembuh, kadang ada yang lama, kadang yang sedang kembali lagi. Dan ingat, intinya sih jangan terlalu banyak dipikirin lah. Keep enjoy aja lah ya, keep enjoy, bahagia, nonton, main game aja gitu. Jadi nggak usah dipikirin gitu loh. Gue juga nih udah keringet dingin, kadang pusing, kadang batuk. Cuma kalau gue cuma hanya pasrah dengan sakit gue ya gimana gitu. Gue mendingan gerak. Gue ngevlog, ini merupakan salah satu cara gue untuk gue nggak mau kepikiran nih sama covid ini gitu loh. Itu salah satu gue, daripada gue tiduran terus. Emang tidur emang harus dianjurkan istirahat, cuma gue nggak mau kayak pasrah tidur nih. Mudah-mudahan penyakit ini sembuh ya, enggak. Yang kalau mau sembuh ya lo harus lakuin dari yang tadi gue bilang, makan obatan, konsumsi makanan juga harus banyak, vitamin, minum air hangat dan semuanya gitu loh. Dan be happy gitu loh, nggak usah terlalu stres, ketakutan, khawatir gitu loh. Paling gitu doang gue bisa ngevlog. Gue gak mau vlog lama-lama, intinya gue laporan aja hari ini apa yang gue lakukan. Yaitu pertama gue olahraga pagi. Sebelum itu gue kumur-kumur dulu. Kumur-kumur dengan air hangat dan garam, kumur-kumur sampai tenggorokan, lepasin. Terus kalau gue agak sedikit ekstrim, gue cuci hidung gue pakai air garam hangat. Kalau bisa lo ada kan kecap botol atau kecap saus, lo bersihin tuh. Nah tuh enak tuh disemprot kesini keluar lagi. Itu kayak ngebersihin virus-virusnya gitu loh. Kalau lo nggak mau ya nggak apa-apa, it's okay. Habis itu olahraga. Gue tadi olahraga 30 menit. Saya nggak ada matahari, tapi yang pentingnya lo gerak, olahraga. Biasakan dada dan perut, karena kan di sini daerah pernapasan gitu. Jadi lo bisa begini, bisa pokoknya dada. Lebih enak sih push up. Kalau lo bisa push up tuh enak, sama sit up. Itu sih banyak yang dianjurkan gitu loh. Nah terus
Pas setelah olahraga lo harus mandi tuh, lo harus mandi pakai air hangat aja. Baju-baju lo kalau bisa ada tuh obat yang buat kayak Baclean-nya, pengharum untuk menghancurkan virus. Kalau bisa pakai itu. Kalau udah mandi lo makan sarapan, ya itulah nggak ada rasa, lo hajar aja, makan terus, makan pokoknya masuk. Kalau bisa yang kuah-kuah hangat-hangat, jadi enak, bisa ditelan. Kalau misalnya lo bener nggak ada rasa, muak, telan aja, paksain kayak gitu. Kalau udah baru deh lo minum obatan, vitamin, semua lo minum. Yang mungkin lo udah dapat dari dokter, minum. Kalau nggak tahu nanti gue bisa kirimin obat-obatannya apa. Ya udah, habis itu jam 10-an lo bisa makan snack gitu loh, atau lo minum jus buah atau makan buah, ngemil buah, it's okay, itu malah bagus. Oke. Terus jangan lupa madu. Oh ya, kalau madu tuh gue abis kumur-kumur gue minum madu. Oke, itu madu membantu banget, bisa kalau bisa 3 kali sehari. Itu juga buat autoimun juga sih, buat imun juga sih, body itu loh, antioksidannya buat ngalahin virus tuh bagus juga gitu loh. Terus ya pokoknya kayak gitu. Siang ini gue tinggal makan siang, makan obat, terus gue tidur siang. Malam paling gue ngelakuin ya kayak gitu, makan lagi, mandi, dan makan buah, ngemil, minum obat, tidur, kayak gitu aja terus. Dan jangan lupa nonton Happy Drakor yang tadi gue bilang, Waikiki ini ada di sini nih. Sekali lagi nih, nonton Drakor ini season 1 dulu ya. Gue jamin lo ketawa. Serius, gue jamin. Siapapun lo itu pasti ketawa. Gue pasti ketawa ngakak. Gue nggak tahu nih ada film dari ini. Gue juga dapetnya dari tahu ponakan sih. Ini kocak banget ini. Ini bisa meningkatkan imunitas lo tuh nih. Dan I hope so ini bisa cepat lekas sembuh sih. Paling kayak gitu. Jangan lupa pakai masker, pakai sarung tangan kalau lo keluar atau interaksi sama keluarga lo. Terus kalau bisa, dan kebetulan enaknya gue lapor RT, langsung ada tim satgasnya untuk disinfektan semua ruangan tadi. Bagus sih, tanggap, thank you. Terus apa lagi ya? Udah, untuk sehari-hari sih itu doang. Dan juga jangan lupa untuk beli obat Linhua, itu juga bagus Linhua itu. Karena itu bisa menurunkan panas, demam gitu. Itu bisa dikonsumsi juga kok. Ada beberapa aman, tapi gue nggak tahu ya. Ada beberapa. Tadi gue baru dapat info juga dari kakak, untuk buat penderita jantung ada Linhua-nya yang khusus. Gue nggak tahu Linhua apa, nanti gue akan tanya lagi ya. Untuk di day 2 mungkin gue nanti akan kasih info-infonya. Karena kalau buat lansia, buat orang tua apalagi yang punya penyakit jantung atau bawaan, itu beda, dosisnya ada yang beda gitu loh. Nanti gue kasih tahu ya. Karena kalau buat yang kayak kita umur-umur kayak 15 sampai 30-an mah masih bisa konsumsi lah ya gitu loh. Terus apalagi ya? Paling itu aja sih kalau gue. Yang penting don't worry, be happy aja lah gitu. Oke, gitu aja guys. Thank you banget. Semoga ini bisa membantu saling menguatkan lah kita ya. Terima kasih banyak, dan don't worry, be happy. Keep pray. Dan ya gue gak malu sih gue menyatakan gue kena COVID gitu loh. Karena dengan ini gue bisa belajar lebih lagi, dan gue juga bisa tahu rasanya kena itu kayak gimana. Ya siapa sih yang gak mau kena gitu loh. Gue juga gak mau. Memang karena sudah terkena ya gue harus bersyukur lah. Tetap bersyukur dan lewatin ini dengan kekuatan dan kepercayaan diri lah gitu loh. Makasih buat semuanya. Semoga ini bisa menguatkan ya, bisa menguatkan teman-teman di sana. Bagi mungkin teman-teman yang udah kena juga bisa saling memberi lah, saling ngasih tahu tips and trick ya, gitu loh. Oke, this is my day 1 to struggle with my COVID, melawan COVID, pejuang COVID gitu loh. Thank you semuanya. Sekali lagi, tanpa adanya semangat dari teman-teman, doa-doa dari teman-teman, gue nggak bisa motivasi sampai sekarang gitu loh. Gue nggak bisa semangat. Jadi makasih banyak buat teman-teman di luar di sana, mau dimanapun dirimu berada, mau siapapun dirimu, mungkin gue nggak kenal tapi lo kenal gue, makasih banget. Support dan doanya tuh lebih dari cukup. Makasih banget. Gue terima kasih lagi. Terima kasih banget. Dan biar Tuhan membalas berkali-kali lipat atas doa dan semangat kalian, dan bantuan kalian juga. Makasih banget. I hope
you have a nice day. Dan gue kalau bisa sih jangan sampai lo kena ya. Tapi kalaupun terkena, jangan patah semangat. Kita sama-sama saling menyemangati. Oke? Thank you atas semuanya. This is my day one to struggle with my COVID. Melawan COVID. Siapa takut? Bye. God bless you.